I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Semua makhluk hidup memiliki caranya masing-masing untuk dapat melestarikan keturunannya. Melestarikan keturunannya artinya bertujuan agar dapat menghindari dari kepunahan. Nah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bereproduksi dan berkembang biak. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada reproduksi aseksual, dan yang kedua ada reproduksi seksual. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara aseksual. Perkembangbiakan hewan secara aseksual berarti perkembangbiakan yang tidak melibatkan atau melalui proses fertilisasi. Hewan-hewan yang berkembang secara aseksual itu ada yang membentuk tunas, fragmentasi, ataupun partenogenesis. Yang pertama-tama kita bahas dulu cara perkembangbiakan hewan secara aseksual membentuk tunas. Bagaimana prosesnya? Jadi nanti pada tubuh hewan tersebut akan muncul atau akan terbentuk tunas seperti benjolan kecil. Nah, nantinya benjolan kecil ini akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Setelah tunas tersebut mengalami perubahan ukuran menjadi besar, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri. Sehingga bisa kita sebut juga dengan anakannya atau individu baru. Kemudian, contoh dari hewan yang melakukan perkembangbiakan aseksual dengan cara membentuk tunas ini adalah filum Coelenterata, seperti ubur-ubur jenis Aurelia sp, serta ada juga Hydra sp. Baik, untuk perkembangbiakan hewan secara aseksual, yang kedua itu ada yang namanya fragmentasi. Fragmentasi ini terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Nah, setelah terjadi pemotongan, maka akan mengalami yang namanya regenerasi. Jadi, regenerasi itu seperti pemulihan. Meskipun terpotong bagian tubuhnya, ini tidak akan mati gitu loh, tetapi bisa beregenerasi menjadi anakan nantinya. Dan pada akhirnya, potongan tersebut dapat menghasilkan individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti pada induknya. Adapun hewan yang dapat berkembang biak secara fragmentasi, contohnya seperti cacing pipih atau planaria dan starfish atau bintang laut. Selanjutnya, itu ada partenogenesis. Partenogenesis adalah reproduksi aseksual yang dimana betina dapat menghasilkan sel telur tanpa proses fertilisasi. Contoh hewan yang melakukan partenogenesis adalah lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Namun, bagaimana prosesnya berjalan? Jadi, pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh menjadi lebah betina atau disebut juga dengan steril. Sedangkan ovum yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan atau bisa disebut dengan fertil. Lebah betina bertugas sebagai pekerja, sedangkan lebah jantan bertugas menghasilkan sperma untuk membuahi ovum yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, lebah ratu ini adalah lebah yang dapat menghasilkan telur, yang nantinya telur dari lebah ratu tersebut akan menetas menjadi lebah betina dan lebah jantan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Purwadi dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2023. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi dasar, yaitu tentang reproduksi seksual.
Nah, jadi untuk definisi dari reproduksi seksual sendiri itu merupakan penyatuan gamet haploid untuk membentuk sebuah sel diploid, yaitu zigot. Nah, nantinya hewan yang berkembang dari zigot ini akan memunculkan gamet melalui tahapan meiosis. Nah, gamet itu kan ada dua, yaitu gamet betina dan juga gamet jantan. Nah, gamet betina itu atau sel telur itu merupakan sel non-motil yang berukuran besar. Sedangkan gamet jantan atau sperma itu umumnya merupakan sel motil yang berukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan sel telur. Nah, langsung kita masuk ke dalam reproduksi seksualnya, yaitu bisa dilihat pada Peragam 46.3 yaitu tentang krugen reproduksi seks. Nah, mayoritas spesies eukariotik itu bereproduksi secara seksual. Nah, di sini saya akan membandingkan reproduksi seksual dengan reproduksi aseksual. Nah, jadi kita akan mengasumsikan bahwa jumlah anak per betina itu adalah konstan pada kasus ini. Nah, kedua anak dari betina aseksual itu akan menjadi betina pula yang masing-masing mampu melahirkan lebih banyak anak betina reproduktif. Nah, sebaliknya separuh anak dari betina seksual akan berjenis kelamin jantan. Nah, jadi hasilnya itu akan betina dan juga jantan pada reproduksi seksual. Nah, jumlah keturunan ini akan tetap sama pada setiap generasi. Nah, bisa dilihat pada gambar di reproduksi aseksual itu betinanya itu akan melahirkan 2 sel anakan yang konstan yaitu 222. Tetapi pada reproduksi seksual dia itu akan melahirkan anaknya itu ada betina dan juga ada jantan. Jadi dia ganti-gantian jantan betina jantan betina. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya populasi aseksual ini memperbanyak diri itu melebihi populasi seksual. Nah, selanjutnya yaitu siklus dan pola reproduktif.